Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama-sama di dalam mesbah doa. Dan kita rindu biarlah melalui mesbah doa ini, kita mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dan juga dengan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Setiap hari tidak pernah ada habisnya. Dan kami percaya semua itu adalah anugerah yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami juga rindu ya Tuhan, biarlah melalui mesbah doa ini. Membuktikan bahwa kami juga rindu akan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Hari lepas hari, sekalipun kami masih di rumah masing-masing. Atau dimanapun kami berada. Kami tetap punya kerinduan, keinginan, terus selalu berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, dan mengisi hati pikiran kami dengan firman Tuhan. Berkati mesbah doa ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan sesuai dengan lagu yang sudah saya siapkan. Mari kita sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa syafaat lebih dahulu. Saya rindu setiap kita saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa dari hati kita dengan sungguh-sungguh sekalipun kita ada di rumah, kita tidak sedang berada di dalam gereja. Tetapi saya rindu di dalam rumah pun kita bisa berdoa syafaat dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita mau berdoa syafaat. Bersama-sama kita mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia. COVID-19 ini masih belum berlalu.
Kita rindu biarlah melalui pemerintahan yang ada, bangsa negara kita dapat benar-benar dipimpin, diatur, dan didisiplinkan untuk bisa menjaga diri, menjaga kesehatan. Khususnya para pemerintah juga dapat memikirkan solusi yang terbaik agar COVID-19 ini bisa segera berlalu. Sekalipun masih ada, kita juga tetap berdoa untuk keamanan, untuk ekonomi, untuk masalah sosial, politik yang sedang terjadi di negara kita, bahkan antar agama, bahkan antar tradisi masing-masing. Kita rindu biar Tuhan tetap menjaga, Tuhan yang menguasai bangsa negara kita, dan Tuhan yang memelihara bangsa negara kita. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi sepanjang waktu ini ya Tuhan, tentang COVID-19 yang masih belum berlalu. Bahkan semakin hari semakin banyak orang-orang yang terkena penyakit ataupun virus tersebut. Kami rindu Tuhan, biar Tuhan beracara atas bangsa negara kami Indonesia ini. Biar Tuhan yang memimpin pemerintahan yang ada. Karena kami percaya ya Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka bangsa negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada ini, Tuhan bisa beri hikmat, beri kuasa, beri kemampuan dan bijaksana, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara dengan sungguh, sehingga bangsa negara ini tidak terus di dalam COVID-19. Kami mau berdoa menyerahkan juga biarlah setiap masyarakat yang ada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kesehatan mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan beri mereka kesadaran untuk bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, bisa melakukan social distancing, dan bagaimana mereka disadarkan betapa berbahayanya COVID-19 ini. Dan kami rindu Tuhan, biar Tuhan tolong mereka sungguh menyadari, sehingga mereka benar-benar mau menjaga diri mereka. Kami juga berdoa, mengingat begitu banyak permasalahan di negara kami Indonesia ini, khususnya untuk masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, antar agama, antar tradisi. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap menjaga, memimpin dan mengatur, sehingga bangsa negara Indonesia ini dapat tetap aman. Beri hati yang sungguh di dalam pemerintahan, untuk memikirkan kesejahteraan bangsa negara kami ini. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan pulihkan bangsa negara kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa bersama-sama untuk ibadah yang akan berlangsung minggu ini. Kita rindu biar Tuhan yang memimpin, sehingga ibadah tersebut dapat berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk persekutuan-persekutuan, untuk pembesukan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, ataupun untuk oleh majelis, pengurus, dan juga aktivis. Kita rindu biar Tuhan juga yang memimpin di dalam masa new normal ini. Kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Kita juga berdoa agar iman rohani setiap kita masing-masing sungguh dapat Tuhan jaga, sungguh dapat Tuhan pelihara. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus untuk gerejamu ini ya Tuhan. Berdoa untuk ibadah yang berlangsung pada hari Minggu nanti. Berkati dan Tuhan persiapkan setiap hamba Tuhan yang membawakan firman, yang akan melayani, dan juga setiap pengurus, aktivis, majelis yang akan melayani Tuhan. Berkati juga ya Tuhan di dalam pembesukan yang dilakukan, maupun juga setiap persekutuan yang mulai berlangsung, baik secara offline maupun online. Kami juga rindu Tuhan yang menolong, memberi kami kekuatan, kesungguhan hati. Dengan masa-masa new normal ini, kami harus kembali beradaptasi, sehingga kami dapat memiliki iman yang dikuatkan, yang didisiplinkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat ikut bersekutu, beribadah di dalam Tuhan. Dan biarlah saat kami beribadah maupun bersekutu, Tuhan tetap menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit ataupun segala mara bahaya. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk iman rohani kami masing-masing. Tuhan tahu iman rohani kami sejauh mana. Kiranya Tuhan yang tumbuhkan, kiranya Tuhan yang memimpin, sehingga iman rohani kami tidak menjadi iman yang
lemah, tetapi menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang tolong kami. Kami rindu Tuhan yang memimpin hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita juga doakan sama-sama untuk segala perencanaan, baik dari setiap majelis maupun hamba Tuhan, ataupun setiap komisi-komisi yang ada di gereja kita. Di dalam masa-masa new normal ini, kita berharap ada terobosan-terobosan yang baru, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan yang dapat menjangkau iman jemaat, khususnya mereka yang masih di dalam rumah, mereka yang tidak bisa kemana-mana, mereka yang belum bisa beribadah kepada Tuhan secara offline. Kita rindu biarlah melalui setiap rapat ataupun juga perencanaan-perencanaan yang kembali disusun, ditata. Sungguh itu bisa membangun iman rohani jemaat, menjangkau mereka, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kita rindu, biarlah melalui gereja ini ada wujud perhatian, ada penginjilan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang dilakukan ataupun juga untuk setiap perencanaan-perencanaan, setiap rapat yang dilakukan oleh setiap majelis hamba Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, setiap komisi pun memiliki kegiatan masing-masing atau perencanaan ke depan di dalam masa-masa new normal ini. Tuhan bantu biar semua itu menjadi alat di dalam pengabaran firman Tuhan. Tuhan bantu biar semua itu bisa menjadi alat Tuhan di dalam menjangkau setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, memperhatikan setiap jemaat, sehingga jemaat tidak merasa terbengkalai, tetapi mereka merasa diperhatikan oleh gereja ini. Kami rindu ada kerjasama di antara kami, kesehatian, kesatuan pikiran dan hati kami, bersama-sama membangun gereja ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong gereja kami ini ya Tuhan, di mana kami sedang kembali mulai menata dan membangun kembali setiap kegiatan-kegiatan yang ada, setiap pertumbuhan iman jemaat. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Karena tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya penyertaan Tuhan yang dapat memimpin gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga tidak lupa mendoakan setiap jemaat yang bergumul di dalam sakit penyakit ataupun di dalam lanjut usia mereka. Kita rindu Tuhan yang menolong mereka di dalam segala pergumulan, karena begitu banyak jemaat yang mengalami pergumulan, termasuk kita sendiri pun kita tentu punya beberapa pergumulan. Baik kita ungkapkan di hadapan Tuhan, jangan ragu, jangan takut, jangan putus asa, dan jangan bimbang, bahwa Tuhan yang akan menjawab segala doa kita, segala pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat. Tuhan tahu begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tahu mereka mengalami sakit penyakit, ataupun jemaat kami yang merasakan lanjut umur, ataupun yang lanjut usia. Tuhan pimpin mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Banyak sekali pergumulan yang dihadapi, yang mungkin tidak bisa terucapkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu pergumulan yang begitu berat. Untuk setiap jemaat yang mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, maupun juga di dalam keluarga masing-masing, bahkan di dalam kehidupan, di dalam rohani mereka. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lawat, Tuhan beri mereka hikmat bijaksana, dan Tuhan menopang, Tuhan yang membantu mereka untuk dapat menjalani hidup tanpa berputus asa, namun berharap selalu hanya kepada Tuhan. Kami percaya dan kami rindu pertolongan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya nyata di dalam kehidupan setiap jemaat kami ini. Kami juga mengingat setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami di dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kami rindu Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami rindu Tuhan mendengar doa kami, suara ataupun jeritan hati kami. Karena di dalam masa COVID ini, ada begitu banyak hal-hal yang berat yang kami tanggung. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan dan kami percaya ada campur tangan di dalam Tuhan
Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan beri kepada kami. Amin. Mari kita juga tidak lupa mendoakan untuk Sekolah Bina Bakti Tasikmalaya. Mereka juga menghadapi berbagai macam pergumulan, khususnya dalam masalah biaya, ataupun juga di dalam masalah sarana prasarana, ataupun di dalam masalah fasilitas pembelajaran jarak jauh, pergumulan setiap guru secara pribadi, ataupun juga pergumulan setiap anggota yayasan, mulai dari yang paling tinggi hingga kepala sekolah, bahkan guru-guru, karyawan, staf. Kita rindu biar Tuhan yang menjawab segala pergumulan mereka. Kita juga tidak lupa mendoakan orang tua yang mempercayakan anak-anaknya bersekolah di tempat kita. Kita rindu biar orang tua juga diberi hikmat bijaksana, diberi kesabaran untuk mengajar anak-anak mereka di rumah. Walaupun memang berat, walaupun memang sulit, karena mereka juga harus bagi waktu dengan kegiatan lainnya ataupun dengan pekerjaan mereka. Tapi kita rindu biar Tuhan yang memberi kekuatan. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk setiap murid-murid yang dididik. Mereka juga mengalami berbagai macam kesulitan karena mereka tidak bisa bertemu dengan gurunya secara langsung, ataupun juga dengan pendidikan yang semakin meningkat, yang pelajaran semakin sulit. Kita rindu biar murid-murid memiliki hikmat bijaksana, agar mereka bisa membagi waktu dengan baik, bisa mandiri, dan juga mendisiplinkan diri di dalam belajar dengan sungguh, sekalipun mungkin tidak terpantau oleh guru ataupun oleh orang tua. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk Sekolah Bina Bakti Tasikmalaya. Terima kasih di dalam masa-masa COVID ini Tuhan masih memimpin dan menyertai. Sehingga Sekolah Bina Bakti ini bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan tidak lepas dari berbagai macam pergumulan yang begitu berat mereka hadapi. Mulai dari yayasan, guru-guru, karyawan staf, bahkan kepala sekolah maupun pemimpin yayasan. Tuhan tolong jawab doa-doa mereka. Tuhan tolong pimpin mereka dengan sungguh, diberi hikmat bijaksana sehingga dapat menjalankan sekolah ini dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk kebutuhan biaya dan juga sarana prasarana. Bahkan di dalam fasilitas pembelajaran jarak jauh, tidak jarang ada beberapa kendala. Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sungguh menyempurnakan, sehingga di dalam kendala-kendala ini ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan nyata, dan campur tangan Tuhan bekerja terhadap sekolah ini. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan dapat diberitakan, disampaikan kepada setiap murid. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua murid. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Di dalam masa-masa ini mereka juga begitu banyak yang bergumul merasa berat dengan biaya sekolah ataupun juga dengan biaya-biaya yang lainnya. Karena mungkin usaha mereka mulai sepi, ataupun ada yang mulai merintis kembali usaha baru, atau bahkan ada usaha yang sudah tutup. Tuhan, kami rindu Tuhan menolong mereka. Tuhan menjawab segala pergumulan mereka. Tuhan memimpin mereka sehingga mereka tidak undur dari Tuhan, tidak putus asa, tetapi ada campur tangan Tuhan menolong mereka masing-masing. Sehingga di dalam usaha pekerjaan ataupun juga di dalam mengurus anak mereka, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu kepada mereka. Menyerahkan juga orang-orang tua beri kesabaran untuk bisa mendidik anak, membimbing anak di rumah di dalam belajar. Kami juga mau berdoa bersama untuk anak-anak sekolah Bina Bakti. Mereka juga sama Tuhan. Mereka punya pergumulan yang berat, harus beradaptasi, harus mulai mandiri belajar, harus benar-benar bisa mendisiplinkan diri di dalam membagi waktu ataupun di dalam belajar, karena mereka mungkin tidak terpantau oleh guru ataupun juga oleh orang tua. Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pimpinan dari Tuhan, sehingga mereka tidak main-main, tetapi mereka kiranya bisa lebih sungguh lagi untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman mereka di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1
ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Saudara, jika sudah menemukannya, mari kita akan sama-sama memperhatikan. Di rumah, saudara bisa membaca Alkitab baik di Android maupun juga di dalam Alkitab berbentuk buku. Saya rindu kita bisa berbuka suara, kita membaca bersama-sama. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah terang. Maka kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita seharusnya pun mencirikan sebagai anak-anak terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saudara, firman Tuhan ini menyatakan kepada setiap kita bahwa di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kalau kita menjadi orang yang gelap akibat dosa-dosa yang kita perbuat, kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa COVID-19 ini, apa yang kita telah perbuat kepada Tuhan selama ini? Apakah kita lebih banyak berbuat dosa? Ataukah kita justru sedang menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi saluran terang di dalam dunia ini, di kota Tasikmalaya ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang bahwa di dalam masa-masa COVID-19 ini justru semakin banyak orang-orang yang tidak ikut di dalam Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidup di dalam kegelapan, lebih senang mencari hal-hal instan dan berbuat kejahatan dibandingkan hidup di dalam terang Tuhan. Contohnya mulai saat-saat COVID-19 begitu banyak ataupun mulai marak perampokan yang terjadi. Saudara, jangan pikir mungkin itu adalah agama tetangga kita. Siapa tahu mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka habis akal, mereka tidak berharap kepada Tuhan. Iman mereka lemah, maka mereka lakukan hal-hal yang berdosa, merampok, ataupun juga mencuri, atau juga melakukan berbagai macam dosa lainnya. Lalu kita berkata, kan saya tidak merampok. Tetapi saudara, jangan-jangan kita sedang mencuri waktu Tuhan. Saatnya bersekutu, kita tidak bersekutu kepada Tuhan. Saatnya kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, artinya kita sedang mencuri waktu Tuhan. Saatnya harus berdoa dan berseteduh kepada Tuhan. Karena saking sibuknya, ataupun karena toko sepi, saya mau buka lebih awal, agar toko saya lebih ramai. Maka saya tinggalkan doa, maka saya tinggalkan saat teduh saya. Saudara, bukankah itu adalah sifat dosa? Mencuri waktu Tuhan. Atau mungkin kita sedang berbohong kepada Tuhan. Lewat apa? Karena mungkin toko sepi, akhirnya saya naikkan harga. Lalu saya berbohong kepada pelanggan saya. Saya katakan bahwa iya, memang sekarang harganya naik. Naiknya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat drastis. Padahal bohong, tidak sesuai dengan harga pasaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal kecil yang sering terjadi. Maka sebagai orang percaya, bisakah kita menjadi anak-anak terang di dalam Allah? Karena Allah kita sudah lebih dulu menjadi Allah yang terang, karena Dia adalah sumber terang itu. Terang itu sudah dipancarkan kepada setiap kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia telah menebus kita. Yang dulunya kita di dalam kegelapan, Tuhan bawa kita, Tuhan tarik kita menjadi
anak-anak terang. Yang tadinya kita dikuasai oleh dosa, sekarang Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita untuk meninggalkan dosa itu. Tidak lagi dikuasai oleh dosa itu. Justru kita dibawa kepada terang. Kita diperkenalkan dengan terang. Saudara, firman Tuhan juga kembali lanjutkan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita mengatakan, tidak, selama ini walaupun saya di rumah, walaupun saya di toko tidak datang ke gereja secara offline, saya tetap kok mengikuti jalan Tuhan. Saya tidak berdosa, saya tetap bersekutu dengan Tuhan, tapi saya kembali bertanya, saudara. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh memakai waktu yang ada, memakai kesempatan yang ada untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita kepedean? Kepedean artinya kita merasa diri benar, merasa diri tidak berdosa, merasa diri tidak melakukan hal-hal yang salah. Saudara, artinya kita sedang berdusta kepada Tuhan. Kita sedang berbohong kepada Tuhan. Atau mungkin kita sedang kompromi dengan dosa yang ada. Ada apa-apa, Tuhan juga tidak akan marah. Ada apa-apa, lakukan ini, Tuhan juga mengerti. Sekarang masa-masa COVID juga berat kok. Tuhan pasti mengerti. Saudara, dosa sekecil apapun tidak ada kompromi. Di hadapan Tuhan itu jelas salah. Di hadapan Tuhan itu jelas berdosa. Dan saudara, waktu kita katakan seperti itu, kita tidak mau akui dosa kita, maka kita sedang berdusta kepada Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-7 katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada setiap kita, kita perlu mengerti dengan benar firman Tuhan ini. Saudara, yang disebut sebagai persekutuan bukan hanya saya datang kepada Tuhan secara fisik, tetapi secara iman rohani kita pun kita datang kepada Tuhan. Artinya apa? Ada pengakuan kita kepada Tuhan. Ada pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bukan cuma pengakuan iman bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga ada pengakuan dosa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin bagikan kepada setiap kita tentang pengakuan ataupun penyesalan tentang dosa. Saudara, ada dua bagian penyesalan terhadap dosa. Nah, saudara, kita lihat. Yang pertama, nah ini penyesalan karena takut dihukum atau takut kehilangan upah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang yang mengakui dosa mereka kepada Tuhan bukan karena kesadaran akan dosa yang mereka perbuat kepada Tuhan. Tapi mereka menyesal karena takut. Jangan-jangan nanti saya mengalami konsekuensinya. Jangan-jangan nanti saya dikutuk oleh Tuhan atau berbagai macam lah ya pemikiran manusia. Atau mungkin juga ada orang yang berpikir seperti ini. Kalau saya lakukan dosa ini dan saya sudah lakukan dosa ini, maka saya kehilangan upah saya. Contohnya bagaimana? Kalau saya menipu orang, maka saya nanti takutnya kena tipu. Bukankah itu kehilangan upah? Atau kalau saya tidak memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka nanti tidak ada timbal balik kepada saya. Saudara, ini disebut sebagai pertobatan yang palsu. Artinya apa? Semua bukan untuk Tuhan. Semua bukan untuk menyadarkan diri kita kepada Tuhan. Iya benar, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya malu Tuhan. Saya sedih Tuhan. Saya merasa menyesal begitu kepada Tuhan. Tapi ini beda. Ini adalah penyesalan karena takut dihukum, sayanya takut dihukum. Atau takut kehilangan upah. Nanti saya kehilangan atau saya tidak mendapatkan apa yang saya mau. Kalau saya tidak lakukan ini, kalau saya lakukan itu. Nah, saudara, itu adalah pertobatan yang palsu. Maka hati-hati. Saudara, coba pikir baik-baik. Pertobatan seperti apa yang sedang kita lakukan kepada Tuhan? Penyesalan seperti apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan selama ini? Jangan-jangan poin pertama ini yang kita sedang lakukan selama ini kepada Tuhan. Maka ini adalah penyesalan karena takut dihukum atau takut kehilangan upah. Atau saya sebut sebagai pertobatan palsu. Poin yang kedua,
Kita lihat jenis pertobatan yang kedua, penyesalan yang kedua, yaitu penyesalan yang dimotivasi oleh kesadaran akan dosa yang dilakukan. Nah, saudara, ini penting sekali. Ini adalah pertobatan yang sejati. Tema kita hari ini tentang pertobatan sejati. Saudara, pertobatan yang sejati bukan karena kita memikirkan diri kita sendiri, jangan-jangan nanti saya begini, saya begitu, bukan. Tetapi pertobatan adalah penyesalan yang dimotivasi oleh karena kesadaran. Saya sadar, saya orang berdosa, saya perlu Tuhan. Saya sadar, saya melakukan kesalahan yang begitu besar, atau kesalahan kecil. Saya sudah mengecewakan Tuhan, saya mohon ampun kepada Tuhan. Saudara, itulah yang disebut sebagai penyesalan sejati. Saudara, kalau tadi penyesalan karena takut dihukum atau takut kehilangan upah, contohnya siapa? Esau. Saudara tahu bahwa Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, maka dia kehilangan hak kesulungannya, dia kehilangan upah, dan dia dihukum oleh Tuhan. Saudara, ini yang dialami oleh Esau. Esau takut karena kehilangan upah, dan dia tidak memiliki upah kesulungan karena dia sudah jual itu kepada Yakub. Akhirnya Yakub yang mendapatkannya. Nah, saudara, maka itu adalah pertobatan yang palsu. Tetapi pertobatan yang sejati, kita melihat seperti Paulus. Saudara, Paulus adalah orang yang begitu jahat pada masa kehidupan di awalnya. Kita tahu Paulus sebagai penyiksa, pembunuh setiap orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi Paulus waktu dia bertobat, dia menyadari kesalahannya yang begitu besar yang tidak boleh dia lakukan lagi. Maka sampai akhir hidupnya dia tinggalkan dosa itu, sekalipun tentu dia adalah manusia yang tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Orang percaya, saudara, jangan pikir tidak bisa jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi orang percaya bisa saja jatuh di dalam dosa. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin iblis gencar membuat kita berdosa. Maka saudara belajar dari Paulus sendiri. Kita melihat bagaimana kehidupannya Paulus. Dia benar-benar memakai waktu yang ada untuk ini loh, menyesali menyesali dosa yang dimotivasi karena dia sadar dosa sudah membuat hati Tuhan marah, kecewa, sedih, dan berduka. Maka efeknya apa? Dia tidak akan lakukan dosa itu lagi. Nah, saudara, di ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, kita tahu ya, tadi saya sudah katakan di awal, kalau kita tidak mengakui dosa kita, maka kita sedang menipu Allah, menipu diri sekarang. Dan juga kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Setiap orang yang berdosa, sekalipun mungkin kita berkata, saya cuma melakukan satu kali berdosa, tetap tidak ada kebenaran di dalamnya, karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Maka di ayat yang ke-9, Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pertobatan yang sejati, artinya pengakuan secara penuh kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan, mengakui saya salah. Ampuni saya Tuhan, bukan karena embel-embel di belakangnya, bukan takut karena akibat-akibatnya. Karena setiap dosa yang kita lakukan, mau kita ungkapkan kepada Tuhan ataupun tidak, pasti ada konsekuensinya. Tetapi orang yang bertobat secara benar, orang memiliki pertobatan sejati ini loh, memiliki pengakuan secara penuh kepada Allah. Atas segala dosa yang diperbuat, tidak main-main, tidak diumpet-umpetin atau disembunyi-sembunyikan, tetapi diungkapkan secara penuh kepada Tuhan dengan menyadari bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Yang kedua, ketersediaan untuk bertanggung jawab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah melakukan dosa, saudara harus menyadari ada tanggung jawab yang Tuhan minta terhadap diri kita masing-masing. Baik di dunia ini maupun nanti waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Saudara, siapkah? Setelah kita mengakui dosa kita, kita juga siap menanggung setiap konsekuensi dosa. Atau kita bertanggung jawab atas dosa yang sudah kita perbuat. Saudara, ini hal penting karena banyak orang percaya berani
menyampaikan dosa-dosa atau mengungkapkan dosa-dosa yang dihadapi atau yang sudah dilakukan atau yang dipikirkan, yang diucapkan, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab. Kembali lagi seperti poin pertama tadi, jenis dosa, jenis penyesalan maksud saya, jenis penyesalan palsu, takut menerima konsekuensinya. Aduh, jangan-jangan nanti saya dibeginikan sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan tidak berkati saya. Nah, saudara, di dalam pertobatan yang sejati, penyesalan yang sejati, ketersediaan untuk bertanggung jawab. Ya, saya terima hukuman dari Tuhan. Ya, saya terima kehilangan upah yang harusnya saya terima kalau saya tidak lakukan dosa. Tapi karena saya melakukan dosa, maka saya siap menerima itu. Saudara, siapkah? Ini berat, tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan hal ini. Kita mau siap untuk menerima, bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Tuhan adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, pertobatan yang sejati adalah pemulihan untuk berbalik dari dosa. Saudara, orang yang mengakui segala dosa mereka dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan menyadari bahwa dosa itu adalah hal yang mengerikan, kekejian di mata Tuhan, dan setia ataupun sedia untuk bertanggung jawab atas dosa yang sudah diperbuat, maka Tuhan akan memberikan pemulihan untuk berbalik di dalam dosa. Saudara, siapkah dipulihkan oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa kita, khususnya dosa-dosa lama, dosa-dosa bawaan kita dari muda mungkin, atau dari masa kecil hingga dewasa, hingga masa tua, dosa itu masih ada. Mungkin dosa berbohong, dosa mencuri, dosa bersaksi dusta, ataupun dosa bergosip, ataupun dosa-dosa lainnya. Saudara, siapkah untuk dipulihkan oleh Tuhan? Saudara, dipulihkan oleh Tuhan bukan artinya kita hanya diampuni oleh Tuhan selesai memperoleh hidup yang kekal. Bukan itu saja. Tetapi pemulihan di sini artinya kita dibawa masuk di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran. Belajar tentang kebenaran. Karena Tuhan sudah beri bekal kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Maka siapkah kita mengisi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan dosa lama kita. Nah, saudara, itu yang disebut sebagai pemulihan untuk berbalik dari dosa. Artinya kita menganggap dosa itu sampah. Dosa itu kekejian di mata kita juga. Maka kita tidak mau lagi balik. Saudara, karena tidak jarang orang Kristen berkata, baik, saya akan bertanggung jawab, tetapi mudah lagi tergoda dalam dosa. Balik lagi, jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, saudara, maka akhirnya mereka kembali di dalam iman yang terombang-ambing, tidak bisa menjadi saluran terang bagi dunia ini. Tetapi mereka menjadi orang-orang gelap di dalam dunia. Atau orang-orang Kristen yang lemah rohani sebutannya. Nah, saudara, maka ada satu komitmen di dalam diri orang yang bertobat kepada Tuhan. Mau dipulihkan untuk berbalik dari dosa. Nah, saudara, lalu upah dosa itu apa? Nah, ini upah dosa adalah Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Yang kedua, Allah akan memulihkan kita. Memulihkan dari apa? Bukan dari rasa sakit penyakit saja, tetapi memulihkan dari segala dosa, segala beban berat karena dosa yang kita pikul selama ini. Tuhan akan pulihkan. Asal kita mau dibentuk oleh Tuhan. Asal kita mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-10 dikatakan kembali. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, balik lagi. Saudara, firman Tuhan ini unik ya, dibolak-balik sama Tuhan. Dibolak-balik artinya dibukakan tentang dosa, lalu tentang pertobatan. Dibukakan lagi tentang dosa, lalu dibukakan lagi pertobatan. Ada apa? Saudara, kita harus pikir baik-baik. Ternyata di dalam firman Tuhan ini terjadi orang-orang yang mengaku tidak, saya tidak berbuat dosa. Baik, saya bertobat, tapi saya tidak lakukan dosa. Nah, itu seringkali terjadi, saudara. Banyak orang yang tidak mengakui dosa-dosa mereka. Banyak dari mereka yang tidak mau mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Maka, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana kita di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kita perlu memikirkan kembali bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa jika kita berkata kita tidak berdosa, kita tidak melakukan kesalahan, maka kita bukan hanya menipu Allah, menipu diri kita, tidak ada kebenaran di dalam hidup kita, tapi kita juga sedang menjadi pendusta, pembohong, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, seorang yang hidup jujur, seorang yang hidup benar, mereka pasti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka pasti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya rindu setiap kita belajar untuk jujur atas segala dosa yang kita lakukan, atas segala dosa yang kita perbuat. Nah, saudara, maka Tuhan yang adalah adil, Tuhan yang adalah penuh kasih, Dia akan mengampuni kita. Dia akan memulihkan kita dari segala dosa yang kita perbuat. Kita tidak lagi menjadi pendusta Allah. Kita menjadi pengabar firman, bukan menjadi orang-orang yang tidak ada firman di dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki pertobatan yang sejati bersama dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya pengakuan secara penuh atas segala dosa kita. Ketersediaan untuk bertanggung jawab atas segala dosa yang kita perbuat. Dan juga pemulihan untuk berbalik dari dosa yang kita perbuat. Saudara, ini adalah 3 poin yang penting. 3 poin yang harus kita lakukan. Karena tentu tidak mudah untuk kita sama-sama lakukan, tetapi saudara harus berjuang bersama. Ingat, Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah penuh adil. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Asal kita mau berkomitmen, mau menyerahkan dosa kita kepada Tuhan dengan kesadaran kita. Kesungguhan hati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa di hadapan Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa yang kami lakukan. Kami mau bertobat di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan bertobat yang palsu, tetapi bertobat yang sejati. Menyadari segala keberdosaan kami yang sudah membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan marah, membuat hati Tuhan kecewa. Namun Tuhan, kami juga mau bertanggung jawab atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Tidak mudah, tetapi kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kami rindu Tuhan, dipulihkan dari segala dosa yang ada. Bawa kami untuk berkomitmen meninggalkan dosa-dosa yang ada, agar kami benar-benar berjalan di dalam pemulihan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan kembali melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami, rutinitas kami. Tolong kami agar firman Tuhan ini tidak berlalu, tetapi firman Tuhan ini tetap ada di dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami. Tolong kami untuk selalu berjalan di dalam Tuhan, karena kami tidak mau menjadi seorang pendusta, seorang yang tidak di dalam kebenaran, seorang yang tidak ada firman, tetapi kami ingin menjadi saluran terang Tuhan, karena Allah adalah terang. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan Mesbah Doa pada hari ini sungguh jadi berkat bagi setiap kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.